Lembar Siru. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video sebelumnya, kita telah belajar dengan tema Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, temanya adalah ide para Taghut untuk membunuh Nabi. Sebelumnya saya jelaskan, apa itu Taghut? Taghut adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kata ini juga bisa berarti pembujuk, perayu, penggoda, setan, atau penguasa zalim. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak? Oke, kita akan mulai. Ide para Taghut untuk membunuh Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu, tiba-tiba muncul ide dari pentolan-pentolan Taghut mereka untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara santet. Namun kebengisan dan munculnya ide semacam itu justru semakin mengokohkan posisi Islam, yaitu dengan masuknya 2 pahlawan Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam dan yang mendekat lalu bertambah dekat lagi." Dalam kurung Jibril. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau, dan meludah ke muka beliau, yang untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa. Tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku. Demi Allah, singa itu tentu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku saat dia ada di Mekah dan aku ada di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam Utbah hingga tewas. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Utbah bin Abi Mu'id pernah menginjak pundak beliau tatkala beliau sedang sujud, hingga hampir saja kedua biji mata beliau keluar. Di antara bukti bahwa para Taghut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah riwayat Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap enggan dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa. Dan tatkala dia sujud dalam sholatnya, aku akan menimpukkan batu itu ke kepalanya." Pada saat itu,
terlantarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu Bani Abdul Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka. Mereka menjawab, demi Allah, kami sama sekali tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun, maka lakukanlah apa kehendakmu. Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tidak mampu menyangga batu yang dibawanya sehingga dia melepaskan batu itu. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, apa yang terjadi wahai Abul Hakam? Ia menjawab, aku menghampirinya seperti yang kukatakan semalam kepada kalian. Ketika aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pula taringnya sekalipun itu unta pejantan. Unta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku. Ibnu Ishaq menuturkan, diceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah Jibril. Andai kata dia mendekat lagi, tentu Jibril akan membinasakannya. Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang mendorong Hamzah masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang ya teman-teman. Meski demikian, ide untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap belum hilang dari hati para taghut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tatkala lewat untuk kali kedua, mereka melakukan hal yang sama lagi. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk kali ketiga, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu beliau berdiri kemudian bersabda, adakah kalian mendengar wahai semua orang Quraisy? Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan. Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang di telinga mereka, hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Di antara mereka bahkan ada yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara yang dianggap paling baik. Lalu berkata, pergilah wahai Abu Qasim. Demi Allah, engkau bukanlah orang yang asing. Esok harinya, mereka berkumpul lagi. Saat beliau muncul, mereka pun berembuk. Akhirnya secara serentak mereka mengepung beliau. Kulihat salah seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau sambil menangis. Dia berkata, apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata, Robku adalah Allah? Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Aram berkata, itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat.
Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Arm bin Als, sampaikanlah kepadaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'id. Lalu dia melilitkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkannya dari sisi beliau seraya berkata, apakah kalian tega membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Dalam hadis riwayat Asma, Asyuraik mendatangi Abu Bakar dan berkata, temuilah sahabatmu. Maka ia pergi meninggalkan kami. Rasulullah telah 4 kali mendapatkan ancaman. Ia keluar dan berkata, apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Maka mereka mengurungkan niatnya dan berbalik ke Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar kembali ke tempat kami dan tidak ada jalinan rambutnya menyentuh sesuatu pun kecuali kembali bersama kami. Oke teman-teman, pada video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan pada tema yaitu masuk Islam Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dari itu tetap pantau di channel Lembaran Sirah. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman sehat selalu. Salam buat keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.